Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la binamatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita baru muncul lagi ini. Dari kemarin-kemarin ada sedikit ya seperti itulah. Tidak bisa dijelaskan. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan hari ini kita membuat edukasi konten tentang Candi Borobudur gitu kan. Ada juga dari saudara kita yang menanyakan ada sosok sufi besar gitu kan, yang carano adzan gitu kan, mengumandangkan adzan di Borobudur. Lah, dari isi misteri Borobudur itu sendiri itu kan sejarah-sejarahnya itu banyak sekali sih kan. Nah, kita akan coba kuak sejarah tentang Borobudur ini seperti apa. Jadi sebelum kita masuk ke video kita, jadi semoga khususnya saya dan semua tim dan semua para penonton Santri Batik, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Jadi langsung saja seperti biasa, yang baru hadir untuk ditekan tombol subscribe-nya, yang baru lihat untuk ditekan tombol like-nya untuk uang parkirnya. Terima kasih. Jelas suara ikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nurcahya Nirwana, Tanjung Sang Yang Nurcahya Nirwana, gaib tertua yang meninggali Candi Borobudur ya Abdul Fokai tim Tanjung Sang Yang Nurcahya Nirwana ketara ketaham saya Allah. Hadir. Bicaranya langsung baca, bicaranya langsung bicara bisa bicara bahasa manusia kalau panggil. Saya dibawa ke sini. Ini dengan siapa? Resi Mahayana. Resi Mahayana. Resi Mahayana. Resi Mahayana dari mana? Di Candi Borobudur. Resi ini bangsa apa? Bangsa siluman. Bangsa siluman. Sudah berapa lama tinggal di Candi Borobudur? Saya sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun ini sudah ada Candi Borobudur apa sebelum adanya Candi Borobudur? Sebelum ada Candi Borobudur saya sudah di sana. Oh, sebelum adanya Candi Borobudur. Lah, kok bisa bertempat tinggal di sana? Emang ada apanya dengan Candi Borobudur? Dulu saya di sana. Dulu kamu di sana. Dulu kamu tempat tinggalnya di sana gitu? Iya. Saya bertempat tinggal di sana. Tempat tinggal di sana. Nah, ini
dari kerahasiaan Candi Borobudur, apa yang sampean ketahui tentang misteri-misteri di Candi Borobudur? Bisa tolong dijelaskan. Apa sih yang bikin unik Candi Borobudur ini? Ya, itu candi dulu dibuat sebagai sebuah wujud perjanjian antara raja yang berkuasa saat itu dengan yang pendatang. Bisa lebih dirincikan lagi ceritanya seperti apa? Jadi waktu itu ada yang datang menawarkan ke raja untuk bisa mengikuti ajaran yang dibawa jadi syaratnya kalau bisa membangunkan tempat yang sangat megah, bangunan yang sangat megah, itu raja yang berkuasa waktu itu mau ikut ajarannya. Nah, selama di situ itu pada tahun berapa? Pada zamannya siapa? Kalau belum tahu tahun atau Masehi, pada zaman siapa? Dan siapa raja tersebut? Dan siapa pendatang tersebut? Kok bisa membangun candi yang sangat spektakuler seperti itu? Itu dulu yang datang itu seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Iya. Seorang laki-laki, beliau itu punya kelebihan. Ya, bisa memerintah bangsa gaib. Bisa memerintah bangsa gaib. Iya. Lah iya. Siapa sih beliau? Itu bernama Sulaiman. Sulaiman. Iya. Nabiullah Sulaiman. Iya. Nah, kok bisa? Saya juga tidak tahu. Nah, candi ini diperuntukkan untuk siapa? Itu tadi perjanjian itu. Untuk perjanjian, kalau bisa membangun sebuah tempat yang sangat besar, megah, raja yang berkuasa waktu itu mau ikut ajaran yang dibawa sebagai bukti bahwa yang datang itu bukan orang sembarangan. Oh, jadi Nabi Sulaiman ini membawa risalah ke Jawa. Iya. Risalah ketauhidannya, dan di daerah Candi Borobudur ini ada raja. Iya. Itu ada raja. Ada raja, terus raja ini mau mengakui kenabian risalahnya Nabiullah Sulaiman dengan satu syarat untuk membuatkan bangunan ini. Sebenarnya itu yang memberikan itu syaratnya itu memberikan apa namanya? Buktinya sebagai bukti bahwa beliau itu kalau bisa membuatkan bangunan yang sangat megah tuh raja mau ikut ajarannya. Ini kan udah selesai nih. Lah, dalam pembangunan Candi Borobudur ini seperti apa? Apakah juga dibantu dengan bangsa gaib yang terjadi sehari semalam atau bagaimana prosesnya? Ya, itu sehari semalam jadi. Dalam waktu sehari semalam sudah jadi. Dalam sehari semalam jadi? Ya, itu dibantu cahaya juga dari langit sana. Oh, dibantu cahaya? Ya, ada cahaya dari langit. Masya Allah. Jadi bukan cuma dari bangsa jin, itu ada bantuan dari langit dan cahaya. Dinding. Masya Allah.
Lah, ini kan menurut ini kan penelitian ya. Ada Candi Borobudur ini satu arah dengan Ka'bah, satu arah dengan Baitul Maqdis. Lah, ini apa benar seperti itu apa bagaimana? Ya itu kan memang karena risalahnya beliau itu nyambung dengan sana, maka dibuat segaris dengan yang ada di sana. Oh, jadi benar ini antara garis lurus 3 tempat suci ini? Ya itu betul. Maksudnya biar orang yang nantinya di belakang itu biar tahu. Karena sudah karena sudah tahu nantinya itu akan dimanfaatkan oleh pemeluk agama lain. Maksudnya biar orang-orang yang berpikir itu nantinya akan mau mencari itu buktinya. Mau mencari bukti. Iya kan, di belakang itu nanti akan cari dengan petunjuk-petunjuk yang ada itu. Iya. Harapannya mau mengakui bahwa itu memang peninggalan dari beliau, bukan untuk pemeluk agama lain. Oh iya. Tapi di belakang itu kan sudah dimanfaatkan oleh raja-raja yang berkuasa setelah beliau selesai tugasnya di sini. Jadi diakui oleh kerajaan-kerajaan setelahnya mah. Jadi isi Borobudur ini apa emang? Kalau dari bangsa goibnya yang bertempat tinggal di Borobudur ini ada apanya aja? Atau mungkin artefak-artefak apa yang mengartikan filosofi dari bangunan Candi Borobudur yang sampean ketahui? Di sana ada warisan peninggalan beliau, Nabi Sulaiman. Peninggalan? Ya, harta peninggalan beliau disimpan di dalamnya. Harta peninggalan Nabiullah Sulaiman ada di Candi Borobudur seperti itu? Ya, disimpan di sana. Disimpannya di sana? Ya. Itu yang jaga bercahaya. Yang jaga bercahaya? Iya, dijaga bercahaya. Pasukan dari langit. Oh, ada pasukan dari langit yang di Candi Borobudur? Ya, itu kaum yang fasik nggak berani masuk. Sampai ini tinggalnya di bagian dalam Candi Borobudur atau di luar Candi Borobudur? Saya di luar nggak berani mendekat. Oh, berarti di dalam Candi Borobudur ini banyak cahayanya? Penuh cahaya di sana itu. Tak ada yang fasik berani masuk, itu tidak ada. Goib yang fasik seperti itu ya? Iya. Saya saja kan cuma di luar ikut jaga. Oh iya. Salah. Lah, ini di akhir-akhir tahun ini di 2004 ini kan ada sosok sufi Toriko, orang Toriko. Beliau orang Toriko. Syekh Hashim, Syekh Hisham Kabani. Ya. Beliau mengumandangkan adzan di sana. Lah, dari penglihatan beliau ini apa sih yang dilihat seperti beliau itu sampai adzan di sana seperti itu? Karena beliau tahu itu peninggalan Nabi Sulaiman. Oh, jadi tahunya itu karena dikasih tahu apa bagaimana itu? Ya seperti diberikan itu isyarat. Oh, jadi bentuk adzannya beliau itu di sana itu sebagai pengakuan. Sebagai pengakuan. Iya, kalau itu merupakan peninggalan dari waktu itu. Lah ya, tadi yang sampean ketahui, sampean kan juga Corono ikut andil di dalam bagian-bagian pembangunan mungkin atau cuma melihat saja lah. Dari pembangunan tersebut arti-arti filosofinya apa yang sampean ketahui tentang pembangunan Candi Borobudur atau artefak-artefak Borobudur, atau mungkin ada artefak-artefak yang masih disembunyikan tidak diketahui atau bagaimana? Itu sebenarnya candi itu didirikan dulu sebagai gambaran kehidupan manusia. Gambaran kehidupan manusia. Gambaran kehidupan manusia. Karena yang membangun candi waktu itu kan belum Muslim. Ya. Jin dan itu belum Muslim.
Jadi mereka membuat sesuai yang diperintahkan untuk membuat gambaran-gambaran kehidupan di dalam manusia waktu itu. Itu sebagai wujud peringatan sebenarnya itu. Nah iya, maksudnya peringatannya seperti apa? Saya minta dijabarkan gitu kan, arti-arti dari mungkin artefak yang ada di Candi Borobudur seperti itu. Saya tidak terlalu banyak tahu, tapi kan yang di sana itu ada juga yang berhubungan dengan segala macam sifat manusia. Contohnya? Ya, Ada suka harta, suka wanita. Suka harta, suka wanita itu di artefak sana itu ada semuanya seperti itu. Ada. Nah, apakah di sana ada sesuatu yang masih digoibkan, misalnya artefaknya atau mungkin candinya atau yang lainnya yang digoibkan? Yaitu yang digaibkan itu harta. Cuma harta. Lah, harta ini untuk siapa? Untuk nanti akhir zaman. Untuk nanti akhir zaman. Iya. Lah siapa? Penerusnya beliau atau yang mewarisinya. Lah ya, beliau siapa yang sampai ketahui gitu? Beliau itu penguasa alam gaib dan alam dunia, berjuluk Sang Hyang Nurcahyane Nirwana. Oh, Sang Hyang Nurcahyane Nirwana. Iya. Jadi ada harta warisan Nabiullah Sulaiman yang ada di Candi Borobudur untuk harta peninggalan dikasihkan kepada Sang Hyang Nurcahyane Nirwana di akhir zaman seperti itu. Iya. Pasukan beliau Nabi Sulaiman itu sekarang sudah tunduk pada beliau. Karena cincinnya beliau itu sekarang sudah ada pada beliau. Iya. Nah, sampai di sana tadi mengatakan belum Islam, apakah sengaja tidak masuk Islam agar ilmunya masih ada atau bagaimana? Ya, saya cuma diberikan itu untuk menjaga. Nanti pada waktunya saya akan dimuslimkan. Oh iya. Jadi ada tugas sendiri di sana ya? Ya, karena saya ada tugas di sana. Nah, sampai tahu nggak saya ini siapa? Maksudnya dengan ini saya panggilin ke sini. Yang bisa manggil kami itu ya dari jalurnya beliau. Jadi kalau yang bisa manggil kami mungkin adalah murid beliau. Oh, berarti sampean sudah tahu saya muridnya beliau. Ya, makanya saya mau ngomong. Kalau yang lain manggilnya saya nggak mau bicara, Kang. Apa ini yang sampean pesankan ya dari sampean selama di Candi Borobudur, mungkin pesan-pesan bagi yang pelancong atau yang berziarah atau yang ke Candi Borobudur ini, atau untuk pesan-pesan Nusantara ini apa? Yang pesan saya yaitu ikuti ajarannya beliau Sang Hyang Nurcahyane Nirwana. Ikuti ajaran Sang Hyang Nurcahyane Nirwana. Ya, ajarannya beliau itu penyempurnaan. Penyempurna. Ya, dari semua ajaran yang ada di Nusantara. Ya. Ya. Nah, ini tadi apakah Candi Borobudur ini kan suatu bentuk keajaiban dunia gitu ya? Satu bentuk keajaiban dunia. Apakah Candi Borobudur ini nanti akhir-akhir ini akan dikeluarkan hartanya, atau kalau dari ini apa namanya penglihatannya sampean atau perkiraan sampean, apakah harta-harta itu sebentar lagi dikeluarkan ataukah masih lama? Tinggal menghitung tahun. Ataukah mungkin karena ini suatu bentuk keajaiban dunia salah satunya gitu kan, akan ada keajaiban yang luar biasa di Candi Borobudur ini? Kalau kedepannya saya belum bisa melihat. Cuma nanti pada waktunya itu hartanya akan dikeluarkan. Selain harta, apakah ada keajaiban-keajaiban yang lainnya di Candi Borobudur ini? Yang boleh saya sampaikan yang harta. Gimana? Sebenarnya itu kan
untuk peringatan dimunculkannya candi itu kembali. Dan itu bagi orang yang tahu harusnya juga kembali ke ajarannya beliau yang ikut ke Sang Hyang Nurjaya Nirwana sebagai bukti, karena itu peninggalan Nabi Sulaiman. Ya sudah, mungkin cukup itu saja informasinya. Terima kasih sudah mau hadir ke sini dan mau memberikan informasi tentang Candi Borobudur. Jadi silakan kembali ke tempatnya jika ada tugas, dijalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ya, kami jalankan tugas. Silakan keluar. Ya, kami pamit dulu. Alhamdulillah, sedikit banyak informasi gitu kan, bahwasan Candi Borobudur ini peninggalan Nabi Sulaiman atau yang membangun itu Nabiullah Sulaiman. Kalau saya pikir secara teori saya seperti itu memang ya benar lah gitu kan. Candi Borobudur dikerjakan sehari semalam dan tata letaknya Candi Borobudur ini simetris lah gitu kan dengan Ka'bah dan Baitul Maqdis, karena pada zaman itu yang bisa naikin angin atau mengendalikan angin ya Nabiullah Sulaiman gitu kan, makanya disejajarkan seperti ini. Ini cuma teori saya gitu kan, mau dipercaya nggak percaya silakan gitu, namanya ya teori gitu kan. Penting nggak penting juga. Jadi mungkin itu saja video kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Bagi para hewan semuanya, saya minta tolong untuk menjadi penonton yang bijak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.